Resep pertama ini adalah resep bolen pisang yang sangat enak. Cocok teman-teman jadikan ide jualan ya teman-teman. Nah, di satu resep ini dapatnya banyak dan untungnya pastinya berlipat ya. Nah, mau tahu cara bikinnya? Ikutin videonya sampai selesai ya. Nah, di langkah pertama ini kita siapkan wadah lalu masukin 120 gram margarin atau butter, atau teman-teman juga boleh di mix ya. Tambahkan juga 160 gram tepung terigu protein tinggi, sebaiknya diayak dulu. Nah, kalau udah kedua bahan ini kita campur rata. Dan ini akan saya lanjut mengaduk menggunakan tangan ya teman-teman, biar lebih gampang, dan pastikan tangannya udah dicuci bersih ya. Nah, ini akan kita aduk rata sampai semuanya benar-benar tercampur dan kalis kayak gini. Setelah itu ini akan kita masukin ke dalam plastik kayak gini, lalu kita lipat plastiknya dan kita pipihkan. Tuh tekstur adonannya lembut banget ya, jadi gampang banget saat memipihkannya. Nah, untuk merapikannya biar berbentuk persegi ya teman-teman, bisa lihat kayak gini. Kita lipat ujung-ujung plastiknya kayak gini. Setelah itu kita rapikan lagi, kita rolling lagi. Jadi kita bikin serapi mungkin ya teman-teman. Nah, kalau udah rapi kayak gini, sekarang kita akan tutup plastiknya kayak gini. Nah, ini kita simpan dulu di kulkas juga boleh, atau di suhu ruang. Ini saya simpan di kulkas selama 15 menit ya. Selanjutnya kita bikin untuk bahan B. Siapkan wadah, masukin tepung terigu protein tinggi sebanyak 300 gram, sebaiknya diayak dulu. Lalu tambahkan juga 2 sendok makan gula halus. Ini saya gunakan gula pasir yang di blender ya teman-teman. Tambahkan juga 110 gram margarin. Teman-teman juga boleh mix dengan butter atau gunakan butter aja juga bisa. Lanjut kita aduk rata. Nah, setelah itu tambahkan 110 ml air, lalu kita campur rata lagi. Kalau adonannya udah berat, ini akan lanjut saya aduk menggunakan tangan ya. Pastikan tangannya udah dicuci bersih. Kita aduk sampai adonannya tercampur kayak gini. Nah, setelah itu ini kita bulatkan dan kita istirahatkan dulu sebentar ya teman-teman, kurang lebih 15 menit. Dan kita tutup kayak gini ya teman-teman. Selanjutnya kita siapkan pisang, boleh menggunakan pisang apa aja. Saya gunakan pisang gepok yang udah matang, teman-teman juga boleh menggunakan pisang raja biar lebih enak. Ini kita kupas. Setelah itu ini akan kita potong-potong jadi 3 bagian kayak gini. Jadi sesuaikan selera teman-teman, mau dibagi besar atau kecil ya. Nah, ini saya belah lagi.
Selanjutnya siapkan pan, kita masukin setengah sendok makan margarin, lalu masukin pisangnya. Ini kita masak sampai pisangnya benar-benar lembut atau mateng ya, nanti akan berwarna kuning keemasan. Nah kalau udah kayak gini, warnanya udah berubah, ini udah mateng ya teman-teman. Kita angkat dan kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita kembali ke bahan B, udah 15 menit ya. Kita pindah ke papan kerja kayak gini. Lalu adonannya kita pipihkan. Boleh tekan-tekan dulu kayak gini biar gampang dan gak gampang sobek kalau tekan-tekan dulu kayak gini ya. Nah setelah itu boleh kita pipihkan. Nah kalau udah pipih kayak gini, kita ambil untuk adonan atau bahan A tadi, lalu kita tata di bagian tengahnya atau kita taruh. Nah kayak gini, setelah itu kita lipat kayak ngelipat amplop gitu ya teman-teman. Nah kalau udah kayak gini, boleh kita gilas lagi ya teman-teman. Kita tekan-tekan dulu kayak gini. Nah setelah itu boleh digilas lagi. Nah kalau udah, sekarang kita lipat lagi ya teman-teman. Bisa dilihat videonya. Setelah itu ini kita gilas lagi. Kalau teman-teman mau bikin lapisannya itu agak banyak, boleh diulang-ulang lagi ya teman-teman. Dibikin kayak gini, dilipat dan di rolling lagi. Nah ini saya tekan lagi biar dia nggak gampang robek ya. Nah kita gilas lagi. Nah ini akan kita lipat kembali. Nah untuk hasil lebih maksimal teman-teman bisa istirahatkan dulu selama 15 menit ya. Nanti adonannya bakalan lentur lagi. Nah ini saya nggak mendiamkan dulu, jadinya adonannya ini udah sedikit robek ya teman-teman, tapi nggak apa-apa. Nah ini adonannya saya kembali gilas ya, tapi nggak usah terlalu tipis ya teman-teman. Nah tinggal kita rapikan aja sedikit, lalu kita potong menjadi 3 bagian dulu kayak gini, dan nanti akan kita bagi menjadi 6 lagi ya teman-teman. Jadi dapatnya 18 buah ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau bikin lebih kecil itu juga bisa banget ya, dipotong lagi sesuai keinginan. Nah kalau dilihat ini tuh bisa teman-teman lihat ya, ini tuh berlapis-lapis kayak gini. Nah ini akan kita lanjut aja, kita ambil satu adonan, kita tekan-tekan dulu sebelum kita pipihkan. Nah kalau udah ini lanjut kita pipihkan, tapi jangan terlalu tipis ya, nanti takutnya robek. Jadi di bagian pinggir-pinggirannya aja dibikin tipis, di bagian tengahnya dibiarkan agak tebal, takutnya nanti bocor saat diisi dengan isian ya. Nah kalau udah kayak gini, isi dengan selai coklat, juga pisang, boleh menggunakan keju parut juga, jadi sesuaikan selera kalau untuk isian. Lalu kita ambil dan kita tutup lagi kayak gini, kayak menutup amplop gitu ya teman-teman. Nah kita rapikan, jadi untuk ujung-ujungnya itu bisa lagi kita rolling kayak gini. Nah jadi gampang nantinya saat ditutup ya. Nah setelah itu kita tutup ke tengah kayak gini, kita lipat. Oke, ini tuh udah jadi.
Nah, coba kita lihat, tinggal kita rapikan. Nah, itu ada coklat nempel sedikit ya, jadi saya ambil, jadinya sobek di bagian atasnya. Nah, kurang lebih hasilnya kayak gini ya teman-teman. Nah, setelah itu kita tata di loyang yang udah dialasi dengan kertas roti. Nah, lakukan hal yang sama sampai semuanya habis dibentuk dan diberi isian. Nah, ini akan saya cobain satu lagi. Kita tekan-tekan dulu sebelum dipipihkan. Nah, ingat di bagian tengahnya itu jangan terlalu tipis, cukup di bagian pinggir-pinggirannya aja, takutnya nanti bocor saat diberi isian ya. Nah, pelan-pelan aja, jadi cukup ujung-ujungnya aja yang ditipiskan. Nah, setelah itu isi dengan selai coklat dan pisang. Boleh menggunakan keju juga. Setelah itu kita lipat kembali, kita rapikan. Nah, kurang lebih kayak gini. Setelah itu ujung-ujungnya kita rapikan juga dan kita rolling sedikit biar gampang saat melipatnya ke bagian tengah. Nah, ini kita lipat lagi ke bagian tengah dan rapikan. Hasilnya cakep banget ya teman-teman. Lalu kita tata lagi di atas loyang. Tahap selanjutnya ini untuk olesan, saya gunakan 1 butir kuning telur ditambahkan sedikit susu bubuk dan tambahkan juga sedikit air, jadi adonannya itu nggak terlalu kental juga nggak terlalu cair ya. Lalu kita oles tipis-tipis di bagian atasnya. Ini kita oles beberapa dulu ya, biar nanti toppingnya itu lengket. Nah, untuk topping saya gunakan keju parut kayak gini. Teman-teman juga boleh menggunakan topping yang lain ya. Tapi umumnya biasanya menggunakan keju dan meses ya teman-teman. Nah, setelah itu tambahkan juga meses coklat, bikin serapi mungkin. Nah, ini dia udah jadi semuanya, ditambahin topping. Hasilnya lumayan rapi ya teman-teman. Nah, ini siap untuk kita panggang. Sebelumnya oven ini dipanaskan 10 menit. Nah, kita akan panggang di suhu 175 sampai 180 derajat Celcius menggunakan api atas bawah selama 40 sampai 50 menit ya teman-teman. Jadi sesuaikan dengan oven teman-teman di rumah. Nah, setelah 45 menit saya panggang, ini tuh kuenya udah matang. Hasilnya cakep banget ya teman-teman. Nah, untuk kemasan kalau dijadikan ide jualan, saya gunakan lagi kertas kue kayak gini ya teman-teman. Jadi hasilnya itu lebih rapi dan cakep ya. Nah, ini dia bolen pisang kita udah jadi. Kita akan cobain. Saya ambil satu ya. Untuk tampilan ini tuh menarik banget. Nah, ini akan saya coba potong ya teman-teman. Di bagian bawahnya juga matang. Nah, itu tuh bolennya berlapis-lapis. Tapi kalau teman-teman mau lebih banyak lapisannya, boleh diulang-ulang lagi menggilasnya ya teman-teman. Nah, ini tuh toppingnya enak banget. Untuk rasa, ini tuh beneran enak, lembut. Jadi makannya bikin nagih banget. Resep kedua, bolen pisang dengan tampilan yang sangat menarik dan rasanya beneran enak banget. Dan cara bikinnya sangat gampang, teman-teman wajib cobain ya. Nah, di sini kita akan bikin bahan A dulu. Siapkan wadah, masukin 300 gram tepung terigu protein rendah. Teman-teman juga boleh menggunakan yang pro sedang ya teman-teman.
Di sini tepungnya juga saya ayak dulu ya, biar nggak ada tepung yang bergumpal. Lalu saya ayak juga 100 gram gula halus. Satu sendok makan susu bubuk. Seperempat sendok teh vanili bubuk. 80 ml air. (125 gram margarin). Nah, semua bahan ini akan kita campur rata. Kalau seandainya tepungnya masih kurang atau adonannya itu masih lembek, teman-teman bisa nambahin tepung sedikit-sedikit ya. Nah, ini akan lanjut saya aduk menggunakan tangan sampai kalis. Nah, kalau adonannya udah kalis kayak gini, lalu kita akan pindah ke dalam plastik. Dan akan kita diamkan selama 1 jam. Nah, sekarang kita akan lanjut bikin untuk bahan kulit B. Siapkan wadah, masukin 200 gram tepung terigu protein rendah. Sebaiknya diayak dulu biar nggak ada tepung yang bergumpal. Kalau nanti seandainya tepungnya kurang, boleh ditambahin ya teman-teman, sedikit-sedikit. Masukin 50 ml air dan 50 ml minyak. 100 gram margarin. Semua bahan akan kita campur. Lanjut akan saya aduk menggunakan tangan sampai kalis. Nah, kalau udah kalis kayak gini, masukin juga ke dalam plastik dan kita diamkan selama 1 jam. Sambil menunggu adonannya didiamkan, kita akan siapkan dulu untuk isiannya. Saya gunakan pisang ya teman-teman. Nah, ini pisangnya saya gunakan pisang barangan ya. Boleh menggunakan pisang raja atau pisang kepok. Sebaiknya menggunakan pisang raja dan pisang kepok ya teman-teman, soalnya itu rasanya beneran enak banget kalau dijadikan bolen. Nah, ini setelah saya buka, saya bagi dua. Nah, ini pisangnya setelah saya potong dua, siap untuk kita masak. Siapkan teflon atau wajan, masukin margarin secukupnya. Ini saya masukin terlalu banyak ya, dan nanti pisangnya sedikit lembek. Setelah panas, masukin pisangnya. Jadi ini dimasak sampai matang dan kecoklatan gitu. Nah, ini pisangnya udah matang, kita sisihkan dulu. Setelah 1 jam kita ambil bahan kulit A, lalu kita keluarkan dari plastiknya. Lalu adonan ini kita bagi menjadi 26 bagian, jadi per adonannya itu beratnya 28 gram ya teman-teman. Setelah saya timbang semuanya, lalu kita bulat-bulatkan.
Nah, ini udah saya bulatkan semuanya. Setelah itu kita ambil bahan kulit B, kita keluarkan juga dari plastiknya. Dan ini kita bagi juga menjadi 26 bagian ya, kurang lebih berat per adonan 17 gram. Nah, kalau seandainya adonannya masih terlihat lembek gitu, boleh teman-teman tambahin tepung ya. Nah, lalu kita bagi adonannya. Lalu ini akan kita bulatkan juga ya, seperti ini. Nah, setelah itu tabur sedikit tepung alas kerjanya. Setelah itu ambil adonan A, kita gilas tipis kayak gini, nggak usah terlalu tipis ya. Ini untuk menambahkan adonan B aja di bagian atasnya. Lalu ambil adonan B, kita bikin kayak gini dan ditutup. Setelah itu kita gilas kembali. Sedikit lengket, teman-teman bisa menambahkan taburan tepung ya di bagian atasnya biar mulus. Gilas kembali seperti ini ya, gilas memanjang lalu kita lipat dua dan kita gilas lagi. Gilas memanjang ya teman-teman. Nah, di sini saya cuman bikin 2 kali gilasan aja ya. Kalau teman-teman mau lebih berlapis bisa dilipat dan digilas lagi ya, beberapa kali. Setelah digilas panjang kayak gini, masukin pisang yang udah kita masak sebelumnya, lalu kita gulung sekali atau 2 kali ya, dan rapikan bagian pinggirannya. Kita bikin potongan garis di bagian tengahnya, tapi jangan sampai putus, disisain ujungnya ya. Di bagian ujungnya juga saya rapikan dan kita gulung sampai ke ujungnya. Nah, seperti ini nih teman-teman. Cantik banget ya. Langsung aja kita tata di loyang yang diolesi kertas roti dan diolesi sedikit minyak ya. Nah, udah jadi kayak gini ya, hasilnya cantik banget ya teman-teman. Nah, untuk bahan olesan akan saya siapkan 1 butir telur, tambahkan sedikit pewarna kuning tua, lalu kita campur rata. Ini kita siap oles ke permukaan kuenya. Kalau udah kayak gini siap untuk kita panggang. Sebelumnya ovennya udah saya panaskan 10 menit. Kita panggang di suhu 200 derajat Celcius menggunakan api atas bawah selama 20 menit ya. Nah, setelah 20 menit saya keluarkan, langsung aja saya oles lagi dengan kuning telur tadi ya, untuk menambahin toppingnya. Jadi jangan dioles dulu semuanya, cukup seperlunya dulu ya teman-teman. Nanti biar toppingnya itu lengket. Lalu saya tambahin topping keju, teman-teman boleh menambahkan topping yang lain ya. Nanti juga saya tambahin topping meses coklat. Nah, kalau udah jadi kayak gini, siap untuk kita panggang kembali. Kita panggang di suhu 180 derajat Celcius menggunakan api atas bawah selama 15-20 menit ya, atau sesuaikan dengan suhu oven teman-teman di rumah. Nah, ini bolen pisangnya udah matang semuanya ya teman-teman, hasilnya cakep banget. Nah, ini bolennya udah dingin ya teman-teman. Untuk tampilannya biar lebih menarik, kita tambahkan di bagian bawahnya kertas kue kayak gini ya. Nah, hasilnya cakep banget ya teman-teman. Nah, biar lebih menarik lagi juga bisa kita kemas ke dalam mika kayak gini. Ukurannya 23 kali 12 cm ya teman-teman. Nah, hasilnya cakep banget ya teman-teman. Ini cocok dijadikan ide jualan ya. Nah,
Nah, sekarang coba kita lihat gimana hasil bolennya. Dari tampilan ini tuh beneran cakep banget. Matangnya juga merata, bagian bawahnya juga matang ya teman-teman. Nah, ini akan saya cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Beneran enak banget ya teman-teman bolennya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau teman-teman mau lebih berlapis boleh dilipat-lipat lagi ya. Ini beneran enak banget, mantep ya teman-teman. Jadi selamat mencoba di rumah. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat ya, dan terima kasih banyak atas dukungan dan kunjungan teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.